Laravel mensupport dua testing framework, yakni PHP Unit dan PES. Kalau kita bikin project Laravel-nya itu pakai Composer, by default testing framework yang terinstall itu adalah PHP Unit. Sedangkan kalau kita create project Laravel-nya pakai Laravel installer, by default testing framework yang terinstall adalah PES. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya yang PHP Unit. Laravel sudah menyediakan folder test di sini, dan di dalamnya lagi ada dua subfolder, yakni subfolder feature untuk feature test dan subfolder unit untuk unit test. Bedanya apa sih keduanya? Unit test itu adalah tempat kita ngetes satuan terkecil dalam coding kita, yakni berupa function atau method yang terisolasi, yang tidak butuh service dari framework kita, yang tidak butuh database. Sedangkan feature test, yaitu sisanya. Kalau kita butuh interaksi objek, kalau kita butuh service dari framework, dan kita butuh database. Jadi most of the time, nih seperti ditulis oleh Laravel-nya, generally, most of your test should be feature test. Jadi most of the time kita akan bikinnya feature test. Tapi kita akan langsung hands-on. Langkah pertama, kita akan membuat sebuah unit test. Untuk keperluan itu, udah saya siapin sebuah kelas sederhana di sini. Saya membuat kelas sederhana banget, nama kelasnya adalah calculator service, dan ada function add, di mana function ini simple sekali, cuman C sama dengan A plus B lalu return C. That's all. Oke, kita akan buat file testnya dengan menggunakan sintaks PHP artisan make test, kemudian nama kelasnya calculator test. Kalau ini kita lakukan, ya, perhatikan di folder sebelah sini, jika ini saya enter sekarang, dia akan tercipta kalkulator testnya di folder feature. Oke, by default seperti itu. Tapi karena kita pengen ini melakukan unit test, berarti ada di dalam folder unit. Ya, saya hapus dulu, kita buat ulang. Kita harus tambahkan dash unit. Oke, perhatikannya di folder unit di sini. Kita enter. Nah, dia akan terbuat di folder unit dengan nama kalkulator test. Ada example-nya di sini, tapi example-nya mungkin terlalu singkat untuk dimengerti. Nggak apa-apa, kita hapus dulu. Nah, membuat function di dalam tes ini sebenarnya sama saja dengan ketika kita membuat function ya di PHP pada umumnya. Kita bilang public function test calculator add. Nah, bedanya begini. Untuk membuat function di dalam test class ini nama functionnya prefix-nya harus ada kata test, T-E-S-T. Ini wajib ya, hukumnya wajib. Oke. Kemudian kembali kepada calculator service ini, kita akan ngetes apakah ini berjalan dengan baik dan benar. Kita declare dulu, kita bilang calculator service sama dengan oke. Lalu kita bilang result sama dengan calculator service add misalnya 5 dan 3. Berarti 5 tambah 3. Ekspektasi kita dollar result ini isinya 8. Nah, cara mengassertnya di dalam tes ini kita bilang $this assert equals. Kita berharap dollar resultnya, hasilnya adalah 8. Jadi value-nya duluan ya, 8, result. Oke. Jadi kita mau ngetes apakah function dari add di sini itu berjalan dengan baik dan benar. Kita akan jalankan tesnya dengan sintaks PHP artisan test. Nah, ketika kita menjalankan PHP artisan test ini, dia akan menjalankan semua test class yang ada di dalam folder test. Makanya nih example test yang ini, yang dalam feature, example test yang dalam unit, juga kalkulator test kita. Makanya ada 3 test class yang dipanggil. Nah, bagaimana kalau kita cuma pengen jalanin yang kita punya ini doang nih, yang kalkulator test? Dengan menambahkan PHP artisan test, dash filter, sama dengan nama kelas kita. Dalam hal ini adalah kalkulator test. Seperti ini. Nah, sekarang dia cuma jalanin satu pass dengan ada satu assertion. Satu assertion dari mana? Ini sebenarnya ini nih. Berapa kali kita mengassert. Misalnya, kita mau mengassert bahwa ini kan dollar result kan hasilnya kita ekspektasi 8. Dan harus berupa angka dong ya. Jadi kita bisa bilang gini nih. Dollar list assert numeric. Is numeric. Jadi kita bilang, kita expect result ini tipenya numeric. Lalu, kita expect result ini value-nya 8. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Satu test pass, di mana dalamnya ada 2 assertion. Assertion pertama adalah is numeric, assertion kedua adalah is assert equal 8.
Ini dengan begini, unit test kita sudah selesai. Selanjutnya, kita akan coba feature test. Oke, saya clear dulu. Untuk membuat feature test, kita bilang PHP artisan test, make test namanya. Nah, saya sudah siapin sebuah kelas product service yang isinya untuk menambahkan data produk. Kita bilang product test. Dia akan terbikinnya di feature sini. Ini ada contoh tesnya, saya hapus dulu. Kita bikin lagi function test. Tes product create. Nggak buat produk. Lalu kita declare service-nya, product service sama dengan new product service. Oke. Lalu kita mau namain data. Data di product service ini untuk meng-create data kita butuh name. Misalnya kita menambahkan produk popok. Harga kita bilang 25.000. Oke. Lalu produk sama dengan product service create. Kita passing dollar datanya. Nah, product service ini ketika kita create ini mengembalikan sebenarnya sebuah objek data, bukan data, apa sih namanya, model. Oh, sebentar, ini ada rusak nih. Ya. Nah, ini kalau sudah berhasil create produk, dia akan mengembalikan sebuah objek model. Jadi, kita bisa ngomong begini, $this assert is object atau is class ya, is object, oke, is object product, oke. Nah, dollar produk di sini ini akan mengembalikan sebuah model, ya, sebuah model yang ada ID, yang ada name, yang ada price. Oke. Jadi kita bisa bilang ID ini kan auto number di database ya, jadi kita nggak bisa tahu berapa, tapi kita bisa bilang kita expect numerik dari si product ID. Lalu kita bilang yang product name, kita bilang assert equals product name itu kita berharap popok, karena kita kan masukinnya popok, kita berharap ya hasilnya juga popok dong gitu loh. Lalu kita bilang, BTW ini assertnya ini banyak sekali ya, banyak sekali, jadi bisa dilihat sendiri nanti, equals 25.000, jadi kita expect bahwa product price yang setelah dibikin itu harusnya 25.000. Oke. Kita jalanin ya. Kita jalanin PHP artisan test. Kita cuma mau jalanin yang feature test product test ini. Jadi kita bilang filter sama dengan product test. Nah, satu kelas test pass di mana isinya ada 4 assertion. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini contoh dari feature test. Tadi kan saya udah bilang ya, kelupaan tadi. Tadi kan saya bilang bahwa depannya ini harus ada prefix test, TST, ini harus ada. Kenapa seperti itu? Jadi kalau nggak ada nih, misalnya saya bilang bahwa ngasal dulu, ngasal product create, lalu kita jalankan, dia akan bilang no test found. Karena dia akan mencari, dia akan sengaja mencari yang prefixnya ada kata TST di sini. Baru kita jalankan ulang, baru dia terdeteksi. Nah, kemudian kan ini kita simpan ke database ya ceritanya ya. Kita simpan ke database, jadi kita mau cek beneran ada nggak di dalam database yang beneran nggak yang kita insert ini tercipta di dalam database kita. Oke, kita perbaharin dulu datanya, kita bilang name-nya apa ya, gula pasir. Oke, dengan harga 70.000. Saya nggak tahu sih harga gula pasir berapa. Nah, kita bisa ngecek bener nggak di database assert database has, oke, di table products, nama table saya products, bener nggak ada data yang kita input ini? Oke, seperti ini. Kita jalankan lagi ya.
Oke, gagal. Kenapa nih? Failed asserting that two strings are equal. Yang mana nih? Products dollar data. Dolar data, popok gula pasir. Ini salahnya di sini. Kita masih assert dengan popok. Oke, maaf salah. Ini saya ganti dengan dolar data. Name. Yang ini saya ganti dengan dolar data price. Oke, saya clear dulu. Ya, seperti ini. Satu test class sudah pas dengan 5 assertion. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita salah ketik kayak tadi saya salah equal, tesnya gagal, misalnya saya bikin tabelnya, saya hapus huruf S yang tabelnya tidak ada, jadi dia akan gagal juga. Oke, seperti ini dia akan gagal juga. Dia bilang no such table product, karena nama table saya products. Oke, saya clear, kita ulang. Itu untuk melakukan tes database. Berikutnya, tetap dengan feature test, kita akan mencoba mengetes API. Saya sudah siapkan API. Post product seperti ini. Penghapus ya, oke lah. Kita bilang spidol dengan harga 3.000. Belum nyalain PHP partition serve-nya. Oke, ini jalan ya. Kita coba buktiin bahwa API-nya beneran jalan, masukin spidol 3.000 seperti ini. Nah, kita akan melakukan tes pada API ini. Jadi kita akan membuat file test baru. Kita bilang php artisan test make test. Misalnya kita bilang API test. Oke, tercipta API test di sini. Hapus. Lalu kita bilang public function test API product create seperti ini. Lalu kita bilang kita mau hit API-nya. di link ini. Jadi kita bilang pakai $dispose. Oke, ini nggak selalu post. Ini post atau nggak tergantung dari ini ya metodenya. Karena saya pakai post ya saya $dis post. Kalau yang get $dis get. Oke. Kita kembali ke API testnya. Nah, kita mau menginsert data, kita bikin dulu dolar datanya. Kita bilang apa namanya sekarang ya? Beras 3 kilo. Dengan harga seperti ini. Lalu kita bilang tolong submit ke API ini dengan data seperti ini. Response dan tampung ke variabel respon. Nah, ketika kita ngetes API seperti ini beda dengan sebelumnya ya, kita pakai $dis assert. Ketika kita melakukan tes HTTP seperti ini ya dapat responnya, kita mengassertnya dari si respon. Misalnya saya mau respon assert apakah statusnya itu 201. Kenapa 201? Karena tadi ketika kita bikin, ini dapat responnya 201 di sini. Oke, jadi kita assert apakah dapat assertnya 201. Kita clear, php artisan test filter API test ini. Oke, pas karena kita dapat return-nya 201. Seandainya misalnya kita berarti 200, ya pasti error ya. Dia akan bilang bahwa kita expect-nya 201. Tapi kita kita terimanya 201 padahal kita expect-nya di assert status ini 200. Nggak bisa. Saya balikin dulu. Oke, kita jalanin ulang. Oke, sudah kembali. Nah, kalau kita pakai $respon ini, ya $respon dari HTTP, ini kita bisa melakukan chain method. Apalagi yang mau di-assert. Misalnya, saya bilang saya mau respon JSON. Assert JSON. Oke. Assert JSON, ada JSON apa aja? Kan kita udah tahu nih, dari respon API-nya tadi ada
responnya itu ada JSON ID, JSON name, dan JSON price. Jadi kita bilang harus ada ID dalam bentuk array, maaf. Harus ada ID, harus ada name, harus ada price. Ya. Kita jalankan. Oke, gagal. Unable to find JSON. Failed sorting. Oh, oke, bukan assert JSON. Assert JSON struktur. Ya, maaf. Kita clear. Seperti gini, oke. Satu test class pass dengan 4 assertion. Nah, kenapa bisa 4? Padahal kan cuma ada 2 nih. Nah, karena ketika mengassert JSON struktur, ini per ininya nih, per ID name itu dihitung 1. Ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ini. Ya. Kemudian kita bisa chain lagi nih, kita bilang assert JSON fail JSON. JSON itu untuk value-nya. Jadi kita bilang name itu harusnya adalah sama dengan $data name. Sedangkan yang price itu harusnya sama dengan data price yang ini, ya. Kita coba jalanin ya. Ya, seperti itu. Satu test plus dengan 5 assertion. 1 assertion, 2 assertion, 3 assertion, 4 assertion, dan assertion kelima. Itu perbedaannya antara unit test tadi yang kalkulator test dengan feature test kita dengan product test tadi, juga dengan API test. Nah, mungkin timbul pertanyaan ya, kalau gitu buat apa ada unit test ini? Ini kan sebenarnya juga bisa kita taruh di feature test gitu kan. Nah, sebenarnya perbedaan di sini nih. Perbedaannya kalau kita yang unit test, ini use-nya ini nih, use-nya. Oke. Sedangkan yang di feature test, saya munculin, use-nya ini berbeda. Dan ada tambahannya. Karena seperti yang kita bahas tadi, kalau di unit test, dia itu benar-benar tidak butuh framework, tidak butuh database. Sedangkan yang di product test, itu kita perlukan pakai framework, kita perlu pakai database. Nah, kita kasih contohnya ya. Yang function ini nih, yang membuat create product ini, kalau kita kopikan ke unit test, ya, kalau kita kopikan ke unit test, itu nggak bisa. Pertama, secara visual code aja udah kasih warning, ini error. Nggak ada di metode ini, karena dia nggak bisa database. Nggak apa-apa, kita komen lah, kita komen. Oke, kita komen lalu kita jalankan. PHP artisan test. Oke, dia bilang yang kalkulator add berhasil, tapi yang product create ini gagal. Dia nggak bisa apa nih connection, apa ini database, dia nggak bisa kenal. Makanya jadi kalau misalnya kita mau tes yang pakai database, yang pakai framework, itu pakailah feature test. Kalau nggak, pakailah unit test. Tapi kalau nggak mau ribut, nggak mau pusing, udah semuanya feature test, itu jalan juga, gitu loh, nggak masalah. Oke, itu demikian testing framework dengan PHP unit pada Laravel. Semoga video ini membantu, dan terima kasih.